Pertama yang akan kita bahas yaitu pengertian prisma. Prisma merupakan bangun ruang yang dibatasi dua bangun datar yang kongruen serta rusuk tegak yang sejajar. Dua bangun kongruen tersebut dinamai dengan bidang alas dan bidang atas, sedangkan bangun yang menghubungkan bidang alas dan bidang atas dinamai sisi tegak. Jadi, balok sendiri termasuk dalam prisma tegak yang mempunyai sisi atas dan sisi alas berbentuk segi empat. Contoh-contoh bangun ruang prisma. Jika diamati dari bangun alasnya, prisma dapat dinamakan sesuai dengan bentuk bangun alasnya. Bisa jadi prisma segitiga, prisma segi empat, prisma segi delapan, dan lain-lain. Jika diamati lagi, rusuk-rusuk tegak prisma bisa digolongkan menjadi dua macam, yaitu prisma tegak, prisma yang rusuk-rusuknya tegak lurus atau siku-siku dengan bidang alas, dan prisma miring atau prisma yang rusuk-rusuk tegaknya tidak tegak lurus dengan bidang alas. Contoh prisma miring seperti pada gambar paling kanan. Berikutnya, kita membahas unsur-unsur prisma. Unsur bangun prisma yang pertama yaitu titik sudut, yaitu perpotongan dari ketiga sisi prisma. Misal pada prisma ini kita namai titik A, B, C, D, E, F. Unsur yang kedua yaitu rusuk. Rusuk adalah perpotongan dari dua buah sisi yang membentuk garis. Unsur yang ketiga yaitu sisi, yaitu bidang yang membatasi bagian luar dan bagian dalam. Unsur yang keempat yaitu diagonal sisi. Unsur selanjutnya yaitu diagonal ruang, dan berikutnya bidang diagonal. Selanjutnya kita bahas jaring-jaring prisma. Jika sisi-sisi prisma kita belah dan kita buka sedemikian rupa, maka akan terbentuk jaring-jaring seperti ilustrasi berikut. Prisma itu adalah bangun ruang yang mempunyai bidang alas dan bidang atas sejajar serta kongruen. Artinya apa? Sejajar. Berarti dia teratur. Atas dan bawah itu teratur. Dan serta kongruen. Berarti alasnya itu sama-sama memiliki ukuran sama besar. Nah, prisma itu banyak jenisnya. Sesuai dengan bidang alasnya. Bidang alasnya ini berhubungan dengan bidang datar di kelas 7. Ketika kita mempelajari di kelas 7. Ada namanya bidang datar, belah ketupat, kemudian juga ada trapesium, kemudian juga ada segi empat, segitiga, dan seterusnya. Nah, prisma ini jadi banyak macamnya sesuai dengan seginya, segi N-nya. Nah, kita perhatikan gambar berikut. Nah, kira-kira yang saya tunjuk ini merupakan prisma apa? Ya, prisma segitiga. Kenapa? Karena alasnya adalah segitiga. Coba perhatikan alas bawahnya. Ya, bidang alas itu yaitu di bawah itu sama dengan di atas, bidang atasnya. Dia sejajar serta kongruen. Berarti di atas dengan di bawah itu sama ukurannya. Kemudian ini kira-kira prisma apa? Ya, ini adalah prisma segi empat. Ya. Berarti kubus dan balok itu termasuk dari bangun ruang prisma segi empat. Ya. Kemudian ini kira-kira apa? 1, 2, 3, 4, 5. Berarti prisma segi 5. Nah, ini yang disebut dengan prisma. Di atas alasnya dengan bidang atasnya sejajar dan kongruen. Artinya ukuran di bawah dengan di atas itu sama alasnya. Nah, prisma
itu tadi berbagai jenis, jadi prismanya itu sesuai dengan alasnya. Kalau dia alasnya segitiga, berarti dia prisma segitiga. Kalau alasnya prisma segi 6, berarti dia prisma segi 6. Kalau alasnya segi 6, berarti dia prisma segi 6, dan seterusnya. Nah, kemarin juga kita sudah mempelajari unsur-unsur ya, yaitu titik sudut, kemudian rusuk, kemudian juga sisinya. Kira-kira kita mengulang kembali, prisma segitiga itu berapa sudutnya? Ya, sudutnya 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dan prisma segi 4, sudutnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Berarti sudutnya 8. Nah, kalau prisma segi 5, dari gambar ini kita dapat temui bahwasannya sudutnya adalah 10. Ya. 5 di bawah dan 5 di atas, berarti 10. Nah, secara cepatnya tanpa kita melihat gambar, maka untuk menentukan sudut prisma segi N, ya perhatikan, kalau dia segitiga dia 6, kalau dia segi 4 dia 8, kalau dia segi 5 dia 10, berarti segi N itu adalah sudutnya adalah 2 kali N. Segitiga, 2 kali 3, 6. Segi 4, 2 kali 4, 8. Segi 5, 2 kali 5, 10. Begitu ya. Kemudian kita lihat juga rusuk. Rusuk dari segitiga, prisma segitiga ini adalah 9. Ya, bisa dihitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Berarti rusuknya ada 9. Mana yang rusuk itu? Ya ini. Sisinya. Ya. Tulang-tulangnya. Ya, tulang rusuk, begitu. Nah, kalau untuk segi 4, rusuknya ada 12 ya. Ya, bisa dihitung ini ada 12. Sedangkan untuk prisma segi 5, rusuknya itu ada 15. Nah, perhatikan, tanpa kita melihat gambar, berarti prisma segi N, kira-kira berapa? Apa rumusnya? Yaitu 3N. Prisma segitiga berarti 3 kali 3, 9. Prisma segi 5 berarti 3 kali 5, 15. Begitu ya. Nah, kita lihat lagi sisi. Nah, ini teman-teman harus paham dengan sisi ya, karena ini akan berkaitan dengan luas permukaan. Nah, sisi dari segitiga itu ada 5. Yaitu, yang mana 5 itu? 1, 2, 3, 4, 5. Begitu ya. Sisinya. Kalau sisi dari segi 4, prisma segi 4, yaitu 6. Ya. Sedangkan prisma segi 5 ada 7. Berarti bagaimana cara kita menentukan tanpa kita melihat gambar? Yaitu N tambah 2. Begitu. Berarti kalau teman-teman ditanyakan berapa sih sudut rusuk sisi dari prisma segi 10? Berarti kalau sudut 2 kali N, 10. 2 kali N, 20. Kemudian prisma segi 10 untuk rusuknya 3 kali 10 berarti 30. Berarti kalau untuk sisi prisma segi 10 berarti 10 tambah 2 yaitu 12. Begitu ya. Nah, berarti kita sudah bisa menentukan ya, mengulang lagi sudut rusuk dan sisinya. Nah, bagaimana untuk luas permukaan ya? Luas permukaan dari prisma itu adalah rumusnya adalah 2 kali luas alas ditambah keliling alas kali tinggi, atau luas alas tegaknya, luas tegaknya ya, luas tegaknya. Ya, ingat kalau luas permukaan itu adalah sisi-sisinya, begitu. 2 kali luas alas, 2 alas. Sisi tegaknya yang mana? Ini. Ya, ada berapa sisi tegaknya? Ada 3. 1, 2, 3. Begitu ya. Atau kita lebih cepatnya adalah keliling alas kali tinggi. Nah, untuk volumenya bagaimana? Nah, volumenya adalah luas alas kali tinggi. Ya, tinggi itulah tinggi prismanya ya. Tinggi prismanya. Nanti kita lihat contoh soalnya. Nah, kita coba contoh soalnya. Contoh soal pertama. Berapakah jumlah titik sudut, sisi, dan rusuk dari prisma segi 8? Nah, berarti teman-teman bisa saja menentukan tanpa kita membuat gambar segi 8. Nah, kalau segi 8 agak susah ya. Karena berarti rusuk-rusuknya kita buat itu 8.
Nah, tanpa kita membuat gambar, berarti sudutnya berapa? Ya, tadi sudut 2 kali N, berarti 2 kali 8, 16. Berarti kita sudah dapat sudut dari prisma segi 8 adalah 16. Sisinya adalah N tambah 2. Berarti 8 tambah 2, yaitu 10. Dan rusuknya adalah 3 kali N. Berarti 3 kali 8 sama dengan 24 buah. Begitu ya. Mudah ya. Oke, kita lanjut ke contoh soal kedua. Diketahui keliling alas sebuah prisma berbentuk persegi. Berarti dia prisma persegi, ya. Tinggi prisma 15 cm, luas seluruh permukaan prisma adalah, berarti alasnya apa? Alasnya ya persegi, yaitu segi 4, begitu ya. Berarti kita mencari 2 kali luas alas ditambah keliling alas kali tinggi. Ya, tadi itu rumus dari luas permukaan prisma. Berarti kita mencari luas alasnya. Keliling alas? Keliling alas sudah ada ya. Keliling alas sudah ada. Ini dia. Kemudian tinggi prisma juga sudah ada. Tingginya ini. Nah, jadi kita teliti dulu ya, 15 cm. Nah, yang tidak ada itu apa? Yang tidak ada itu adalah luas alasnya. Berarti kita mencari luas alas dari prisma tersebut. Alasnya apa? Yaitu persegi, begitu ya. Ya, keliling alasnya 64 dikali 15. Kita mencari luas alas dulu. Apa rumus dari luas persegi? Ya, alas tadi, kenapa kita mencari luas persegi? Karena alasnya adalah persegi. Berarti luas alas persegi itu apa? Sisi kali sisi atau S kuadrat. Nah, pertanyaannya, berapa panjang sisi dari persegi? Tidak ada diketahui di soal ini. Tetapi yang diketahui adalah keliling alasnya. Berarti kita mencari sisi dulu dari perseginya. Ukuran sisi dari persegi. Dari mana? Ya, dari keliling alasnya. Ya, cari panjang sisi persegi dari kelilingnya. Apa rumus dari keliling persegi? 4 kali S. Kenapa 4 kali S? Karena sisinya sama. Ya, begitu. Kelilingnya adalah 64 sama dengan 4S. Berarti 4 kali berapa yang hasilnya 64? 16. Berarti sisinya adalah 16. 64 bagi 4. Maka kita sudah dapat bahwasanya luas alas persegi itu adalah 16 kali 16. Berapa 16 kali 16? 256 cm persegi. Nah, kemudian barulah kita masukkan ke rumusnya tadi. 2 kali 256 ditambah 64 kali 15. Nah, berarti teman-teman tinggal mengalihkan saja, kemudian kita jumlahkan. Berarti luas seluruh permukaan prisma adalah 1472 cm persegi. Nah, ini berarti teman-teman harus paham dulu dengan bangun datar. Kalau teman-teman tidak mengerti dengan bangun datar di kelas 7, maka alamat sampan tak sampai ya. Ini saya berikan contoh, ini adalah 5 segi 4. Saya keluarkan 5 segi 4 karena biasanya ini yang paling familiar, paling sering kali muncul di soal-soal ujian. Baik, saya mulai dari sisi tegak ya. Sisi tegak limas itu adalah ya sisi yang berbentuk segitiga, pasti ya. Jadi sisi tegak limas itu pasti berupa segitiga, yaitu ini sisi tegaknya. Nah, sisi tegak tapi ya memang miring ya, sisi tegak tapi miring. Nah, itu sisi tegak pasti berbentuk segitiga. Sedangkan berikutnya sisi alas. Sisi alas ya sisi yang di bawah ini ya. Ini sisi alas. Kalau sisi alas tergantung ininya, bisa segi 4, segi 3, segi 5, segi 6, segi 7 dan sebagainya. Itu sisi alas. Tapi kalau sisi tegak itu pasti berbentuk segitiga, itu untuk limas ya. Baik, itu untuk sisi tegak dan sisi alas. Berikutnya kita harus
paham juga apa sih yang dinamakan dengan rusuk tegak. Rusuk tegak itu ya ini TB, TC, TD, TA, ini namanya rusuk tegak. Jadi ada rusuk tegak, ada sisi alas, ada sisi tegak. Ya, kalau sisi tegak berupa segitiga, kalau rusuk tegak yaitu ini ya ruas garis yang menghubungkan dari puncak ke titik sudut yang di bawah. Oke, berikutnya ini yang sangat krusial, yaitu ada tinggi limas dan tinggi sisi tegak. Nah, seringkali ini saya jumpai banyak siswa yang seringkali keliru ya, salah menempatkan mana yang tinggi limas, mana yang tinggi sisi tegak. Saya mulai dari yang tinggi limas. Tinggi limas itu adalah jarak terdekat dari titik puncak dengan alas. Titik puncak itu T ya. Nah, jarak terdekatnya berarti kita hubungkan dari T ini ke alas. Yang mana? Oke. Nah, ini adalah tinggi limas, tegak lurus. Selalu tegak lurus karena yang terpendek. Karena jarak terdekat itu pasti tegak lurus. Nah, kalau tinggi sisi tegak bagaimana? Ya, kita kembali lagi, sisi tegak itu kan segitiga, berarti ya tinggi segitiga. Yang mana? Ya ini. Nah, yang biru ini adalah tinggi sisi tegak, ya kan? Yang biru tinggi sisi tegak, yang merah ini tinggi limas. Sama-sama namanya tinggi tapi berbeda. Tentu pasti ini akan berpengaruh pada pengerjaan di soal-soal berikutnya. Baik, itu untuk unsur-unsur limas. Berikutnya kita akan beralih ke luas permukaan limas. Oke, luas permukaan limas. Luas permukaan itu berarti luas kulitnya, luas di luarnya. Contoh ya, saya kasih contoh begini. Ini ada limas segi 4 dengan alasnya berupa persegi. Kemudian panjang rusuk alasnya sudah diketahui 10-10. Kemudian 12 ini adalah tinggi limas, 13 ini tinggi sisi tegak. Nah, kalau kita ingin menentukan luas permukaan limas ini, berarti kita harus menjumlahkan semua sisi-sisinya, termasuk sisi alas. Sisi alas ditambah luas sisi tegak, ya kan? Ditambah luas sisi tegak, semuanya ada 4 ini, yaitu adalah luas permukaan limas. Oke, bisa kita tuliskan kayak gini. Jadi luas permukaan limas itu adalah luas alas ditambah dengan seluruh luas sisi tegak. Luas sisi tegaknya ada berapa? Ada 4, ya kan? Untuk limas segi 4 ini luas sisi tegaknya ada 4. Sisi tegaknya ada 4. Nah, berikutnya kita tulis luas alas itu kan 10x10. Kenapa kok 10x10 ya? Karena ini persegi. Persegi ya 10x10. Jadi ini bukan jajar genjang, ini ada keterangan persegi. Berikutnya, nah ini kenapa kok ada 4 kali? Nah, ini kenapa kok ada 4 kali luas segitiga? Karena kebetulan karena alasnya berupa persegi, maka segitiga 4 ini pasti sama, pasti identik, pasti kembar. Jadi kita hanya mencari luas salah satu saja, kemudian kita kalikan dengan 4. Nah, itu. Kalau misalkan alasnya berupa persegi panjang, tentu ini tidak 4, tapi kita hitung satu persatu. Nah, itu ya. Tapi biasanya yang sering keluar itu limas alasnya berupa persegi. Oke, kita hitung sebagai 10, 100. Ini luas segitiga ya, 4 kali ini. Luas segitiga harusnya setengah kali alas kali tinggi. Alasnya 10, tingginya 13. Oke, mungkin ada di antara Anda yang bertanya, "Lah ini kok 10, kok nggak 5?" Nah, ini kok menggunakan 13. Jadi ini segitiga TBC ini kalau saya pindahkan itu kayak gini. TBC, kemudian tingginya ini, alasnya kan 10, tingginya kan 13. Nah, luas segitiga kan setengah kali A kali T, setengah kali alas kali tinggi segitiga maksudnya. Berarti setengah kali 10 kali 13 seperti yang ada di sini. Setengah kali alas kali tinggi. Ini kalau kita hitung 4 kali setengah kan 2 kali 10 20 kali 13. Nah, ini 260 tambah 100 ya. Nah, ini 360 cm pangkat 2 karena luas permukaan, maka satuannya adalah cm persegi ya. Itu untuk luas permukaan. Nah, berikutnya kita beralih ke contoh lain ya, biar lebih paham, biar lebih menguasai. Oke. Nah, ada kalanya di soal itu
tinggi segitiganya atau tinggi sisi tegaknya tidak diketahui. Contoh ini diketahui sisinya alasnya beberapa segi, tinggi 5 cm sudah tahu 4, tapi tinggi segitiganya tidak tahu. Bagaimana caranya? Ya harus dicari dulu. Kebanyakan kalau ada soal kayak gini, siswa langsung menggunakan tinggi yang ini 4, padahal harusnya itu adalah yang biru yang digunakan tingginya. Nah, bagaimana cari yang biru? Ya dicari dulu. Gunakan apa? Gunakan triple Pythagoras. Ingat ya, ini harus hafal biar kita nggak ngitung pakai teorema Pythagoras. Makanya ini tolong dihafalkan. Sebetulnya banyak kan triple Pythagoras, tapi yang paling sering keluar di ujian-ujian itu yang 4 ini. 3 4 5, 5 12 13, 7 24 25, 8 15 17. Ini paling sering keluar, jadi tolong dihafalkan. Oke, kemudian mana segitiganya? Ya ini kita hubungkan. Nah, maka terbentuk segitiga ini, siku-siku di sini. Atau boleh saya pindahkan kayak gini. Kemudian yang di sini panjangnya 3. Kenapa kok 3 enggak 6? Karena separuhnya dari 6. AB kan 6. Berarti ini ke sini ya 3, iya kan? Karena separuhnya. Kemudian tinggi limasnya tadi sudah ada 4. Nah ini 3, ini 4. Maka sisi miringnya berapa? Nah kita cari di triple Pythagoras ini, yaitu 5. Berarti 3 4 5. Nah setelah kita dapatkan tinggi segitiganya 5 cm, maka tinggal ditulis di rumus. Luas permukaan 5 sama dengan luas alas tambah seluruh luas sisi tegak. Oke, karena kebetulan sisi tegaknya berupa sisi tegaknya sama semua, berarti kita tulis 4 kali luas segitiga kayak gini ya. Oke, langsung luas alas 6 kali 6 36. Ini 4 kali setengah kali 6 kali 5 ya. Jadi yang kita gunakan ini 5, bukan yang 4, karena 4 itu tinggi 5, bukan tinggi segitiga. Ini yang kenapa saya kasih warna merah, karena ini seringkali siswa salah menempatkan, salah menuliskan, salah menggunakan tinggi. Baik, ini kita kalikan dulu, jangan ditambah ya, kalikan dulu. Oke, ini 4 kali 2, 4 kali setengah 2, 2 kali 6 12, 12 kali 5, oke 60 tambah 36 96 cm persegi. Baik, itu untuk luas permukaan limas ya. Semoga bisa dipahami dengan baik. Oke, kita lanjutkan ke pembahasan berikutnya, yaitu tentang volume limas. Nah, bicara tentang volume limas, tentu kita harus melakukan percobaan ya. Kita harus melakukan percobaan volume limas. Kenapa? Karena kita ingin mencari hubungan antara limas dan prisma. Jadi tolong disimak baik-baik percobaan yang akan saya tampilkan berikut ini, kemudian coba Anda simpulkan.
Baik, setelah Anda menonton video tentang percobaan volume limas dan prisma, maka tugas yang berikutnya adalah kesimpulan dari percobaan tadi kira-kira bagaimana. Nah, saya berharap Anda bisa membuat kesimpulan dari percobaan yang tadi baru saja kita lihat. Nah, baik, kesimpulannya, volume limas itu adalah sepertiga dari volume prisma, dengan catatan tinggi limas sama dengan tinggi prisma, alas prisma sama dengan alas limas, maka berlaku hubungan volume limas sama dengan sepertiga kali volume prisma. Sedangkan kita tahu volume prisma itu adalah rumusnya luas alas kali tinggi, berarti bisa kita tuliskan seperti ini. Nah, ini adalah rumus volume limas ya, sepertiga kali luas alas kali tinggi. Keterangan LA itu luas alas, T itu tinggi limas, bukan tinggi sisi tegak. Hati-hati. Hati-hati ya, ini memang seringkali menjebak. Oke, contoh, nggak betul kalau nggak ada contohnya. Contoh nomor 1, tentukan volume limas yang luas alasnya 120 cm persegi dan tingginya 8 cm. Nah, di sini nggak ada gambarnya, ya kan? Tapi sudah ada luas alas, sudah ada tinggi. Ya udah, kita masukkan karena ada luas alas, ada tinggi. Kita masukkan aja. Sepertiga kali luas alas kali tinggi. Berarti sepertiga kali 120 kali 8 kan, kayak gini. Kemudian 3 dengan 120 kita bisa bagi ya. 12 bagi 3 kan 4 ya, berarti 40 kali 8 320 ya, 320 cm kubik. Jadi volume satuannya pangkat 3 ya. Kenapa? Nah, ini kalau bisa kita lihat satuannya kan ini cm pangkat 2 dikali cm pangkat 1, jadinya cm pangkat 3. Itu asalnya ya.